nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi amin wa min syururi amin wa min syururi amin min sayyiati a'malina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, tiba-tiba semuanya, pada pagi hari ini kita kembali mendengarkan materi dari Ustadz Irsyad Safar yang pada pagi hari ini insya Allah dengan tema hidup di bawah naungan Al-Quran. Insya Allah pada materi pagi ini akan saya moderatori dari kelompok 4. Saya Indra Purnama, saat ini research student di Novoday. Baik, kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nashhadu an la ilaha illallah waliyyus shalihin wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberi kembali karunia untuk menambah ilmu, menambah iman dan melanjutkan amal soleh, mengaplikasikan diri kita sebagai hamba dan budak dari Allah Subhanahu wa taala. Tema kedua kita yaitunya hidup di bawah naungan Al-Quran. Tadi Syekh Imam telah memberikan juga sebenarnya apa yang menjadi tema kita ini. Bagaimana seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah hidup bersama kitabullah, bersama Al-Quran. Dari surat Bani Israel atau surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada yang lurus atau ke jalan yang paling lurus. Maka siapa saja yang menginginkan kehidupan yang benar, kehidupan yang lurus, kehidupan yang lempeng, maka hanyalah Al-Quran yang menunjukkan ke jalan tersebut. Mencari petunjuk di luar dan selain Al-Quran hanya akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang sengsara. Dan Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman, orang-orang yang melakukan amal soleh. Kabar gembiranya adalah mereka akan memperoleh dari Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Ini janji dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Maka tidak ada pilihan bagi setiap muslim dan muslimah kecuali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai penunjuk arah dan sebagai teman, sebagai cahaya bagi kehidupannya. Bila mengalami permasalahan, kendala dan sebagainya, maka orang-orang beriman akan kembali kepada kitabullah. Sebaliknya,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Sebaliknya orang-orang yang berpaling dari zikirku, dari mengingatku, dari ajaranku, atau dari Al-Quran tentunya, karena zikr salah satu nama di antara nama-nama Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Jadi betapapun barangkali harta yang dimilikinya, jabatan yang ditempatinya, orang-orang yang jauh dari Al-Quran, kehidupannya akan susah. Kehidupannya akan terasa sempit. Tidak ada ketentraman hati, ketenangan jiwa. Nah, ini sudah menjadi sunatullah. Orang-orang yang jauh dan berpaling dari kitabullah, dari Al-Quran, dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini didapatinya di dunia. Ma'isyatan dhanka, serba susah, serba sempit, hati tidak pernah tenang. Karena kejauhan atau posisi yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan suasana yang orang-orang yang bergelimang dosa dan maksiat akan menyebabkan hati tidak tentram. Setiap dosa yang diperbuat oleh seorang manusia menimbulkan ketidaktenangan hati. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Al-birru matma'anna ilaihil qalbu." Kebaikan itu yang hati tenang, tentram hati kita. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayattali alaihi nas. Sedangkan dosa itu yang nggak tenang di hati, dan bahkan kita nggak suka kalau orang melihat kita melakukannya. Begitulah selalu setiap kali seorang melakukan dosa sebenarnya mewariskan ketidaktenangan, ketidaktentraman di hati. Itu konsekuensi jauh dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala atau dari Al-Quran. Dalam mukadimah bukunya Fi Zilalil Quran, kita bisa membaca bagaimana mendalamnya Said Qutb memberikan pengantar. Ini hanya satu penggal saja, panjang beliau memberikan pengantar awal itu. Karena beliau tidak mengatakan karyanya itu sebagai sebuah tafsir, tapi dia menyebutkan Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Beliau hidupi dan beliau rasakan langsung, sehingga beliau mengatakan, "Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Ni'matun tarfa'ul umra wa tubarikuhu wa tuzakkihi." Hidup di bawah naungan Al-Quran itu, kata Said Qutb, adalah nikmat. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah nikmat. Nikmat yang bagaimana? Nikmat yang tidak diketahui kecuali yang sudah merasakannya. Ya. Hanya yang merasakannya yang menikmatinya. Yang tidak pernah merasakannya, tidak pernah tahu itu nikmat itu seperti apa. Sehingga Said Qutb ketika berada di penjara dengan segala siksaannya, bagaimana penjara di Mesir itu, kadang binatang pun tidak nyaman hidup di sana. Ya, kalau kita dengar cerita saudara-saudara kita yang sudah alumni dari penjara-penjara di Mesir, ya, karena cukup banyak bertemu orang-orangnya, bukan main ya, di luar perkiraan kita ada saudara sebangsa dan setanah air, bahkan seagama, melakukan itu kepada saudara sendiri di dalam penjara. Ada yang penyiksaannya setiap hari itu, ada jam-jam kaki digantung ke atas, kepala ke bawah, berjam-jam. Ada yang ditaruh di penjara dalam ruangan 2x2, tapi isinya 8 orang.
Di dalam itu semuanya dilakukan. Buang air kecil, buang air besar, makan, minum, tidur. Nanti ada saat-saat terbatas untuk jam keluar, sangat sempit sekali waktunya. Semua buang air kecil dan buang air besar tadi yang dikumpulkan di sebuah pisport mesti segera diantarkan. Kalau terlambat bisa dihukum dan sebagainya. Dan kalau ada yang menetes di lantai sambil lari membawa itu mesti dibersihkan dengan lidah. Ya. Dr. Yusuf Qaradawi juga menceritakan kisah-kisah beliau di penjara. Begitu banyak orang menceritakan. Kadang sedang sholat dikencingi dan sebagainya. Ada buku yang ditulis oleh salah seorang yang dipenjara puluhan tahun atau belasan tahun. Ditulis, diansur penulisannya setiap hari oleh dia, lalu dirahasiakan, disembunyikan. Setiap kali datang kiriman lauk pauk atau makanan dari rumah, diselipkannya di balik karton, di balik kardus. Kadang ketangkap karena dirazia apa yang datang dan apa yang pergi, dilempar keluar pagar penjara dan sebagainya. Bahkan ada di penjara itu tidak pernah menyaksikan matahari sama sekali karena penjaranya bawah tanah. Itu buku itu kemudian tulisan itu terkumpul dan sampai lolos sampai ke Kuwait, lalu dicetak. Judulnya Indama Ghabati Syamsu. Judul bukunya setebal ini, Indama Ghabati Syams, ketika matahari terbenam. Karena isinya di dalam berbagai ragam penyiksaan yang dirasakan oleh para aktivis dakwah karena mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hidup dengan Al-Quran, semua itu menjadi tidak berarti. Begitu banyak para aktivis dakwah di dalam penjara ini akhirnya khatam, hafal 30 juz, lalu menguasai banyak hadis. Karena kadang dalam satu kamar itu ada satu orang doktor dalam Al-Quran, ada doktor hadis, ada juga doktor dalam ilmu-ilmu sains dan sebagainya. Akhirnya mereka saling berbagi ilmu. Hidup di bawah naungan Al-Quran menyebabkan penjara yang sangat-sangat mengerikan itu menjadi nikmat. Apalagi kalau hidup biasa-biasa dalam rumah, lalu diterangi oleh cahaya Al-Quran, maka itu betul kehidupan yang damai. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat tarfa'ul umrah, membuat umur itu meninggikan usia. Kenapa Said Qutb menggunakan istilah meninggikan manusia? Karena beliau memandang orang-orang yang hidup jauh dari Al-Quran itu layaknya orang anak-anak kecil kerdil yang nggak mengerti apa-apa, berlaku apa saja, berbuat apa saja yang kadang tidak logis. Sebaliknya orang-orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang matang, sehingga itu adalah nikmat yang meninggikan usia. Bukan membuat jadi tua, tetapi membuat semakin matang dan dewasa. Menyebabkan umur menjadi berkah. Menyebabkan umur menjadi berkah. Ya, tidak ada yang meragukan rasanya. Para ulama tafsir dengan segala karyanya menggali Al-Quran, mengeluarkan berbagai intisari. Lalu karya-karya mereka itu seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir, As-Suyuti dan sebagainya, sampai hari ini terus dicetak, dipelajari ilmunya. Semuanya bersumber dari Al-Quran. Bahkan di Lebanon itu banyak perpustakaan dan percetakan kembali hidup setelah hampir mati. Padahal pemilik percetakan itu banyak orang Kristen kalau di Lebanon. Setelah mencetak ulang Zilal Al-Quran, tafsirnya Said Qutb, sampai mereka pun kecipratan rezeki di balik itu. Maka hidup di bawah naungan Al-Quran memberkahi umur, mensucikannya. Generasi pertama, para sahabat yang dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW, terangkat kemuliaannya karena menempatkan Al-Quran di atas segala-galanya. Sedangkan generasi-generasi sekarang jatuh kemuliaannya karena menempatkan Al-Quran di bawah hawa nafsu dan kehendaknya. Ini dinyatakan oleh Dr. Muhammad Al-Ghazali. Maka pembeda antara generasi sekarang dengan generasi dahulu adalah Al-Quran. Seperti tadi Syekh Imam mengatakan, mereka berinteraksi penuh dengan Al-Quran. Mereka
pelajari 10 ayat, mereka pahami, mereka kuasai, mereka hafal, lalu mereka aplikasikan, mereka amalkan, kemudian mereka pindah ke 10 ayat berikutnya. Maka ada di antara para sahabat itu yang sudah tua baru hafal Al-Quran, karena dia selesaikan 10 ayat, amalkan, pahami, kerjakan, baru masuk 10 ayat berikutnya. Maka hidup di bawah naungan Al-Quran adalah kemuliaan, kehormatan, keagungan. Tidak akan ada orang yang menjadi hina karena Al-Quran, menjadi terhormat. Sebaliknya, hidup jauh dari Al-Quran adalah kehinaan, kerendahan, kekerdilan, ya, kekecilan jiwa, umur bahkan. Itulah orang-orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran. Hidup dalam naungan Al-Quran maksudnya adalah sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Hidup dari bawah naungan Al-Quran adalah kita tidak menjadikan Al-Quran itu tersingkir dari kehidupan kita, terpinggirkan, termarginalkan Al-Quran itu. Nanti kalau ada kematian baru buka Al-Quran, kalau ada yang meninggal baru nanti baca Yasin, padahal sibuk baca Quran semua. Padahal Al-Quran petunjuk untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang sudah mati. Dengan bahasa sederhana, hidup di bawah naungan Al-Quran itu kita membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dialog-dialognya, seolah-olah kepada kita. Saya kutub di pengantar atau mukaddimah zilanya mengatakan itu. Betapa mulianya diri ini, dari kerdil dan kecilnya, karena Allah bicara kepada diri ini, karena Allah berkomunikasi kepada diri ini. Jadi dia merasakan Al-Quran itu Allah sedang berdialog dengan dia. Ya, seperti tadi Syekh mengatakan, Allah sedang berkirim surat kepada kita. Kalaulah kita terima surat dari kekasih kita, atau bagi siapa ikhwah yang sekarang istrinya di tanah air misalnya kan, atau orang tua misalnya berkirim surat, kita akan baca baik-baik. Kita akan spesialkan surat itu. Sekarang si pengirim surat adalah yang memberi kita kehidupan, yang memberikan kita segala nikmat tanpa pernah meminta ganti dan bayaran. Pasti berbeda cara kita menyikapi surat tersebut. Itulah Al-Quran, kitabullah subhanahu wa ta'ala. Maka hidup di bawah naungan Al-Quran adalah bagaimana kita tidak menjadikan Al-Quran itu tersingkir dari kita. Kalau bahasa Al-Qur'annya adalah seperti yang dicurhatkan oleh Rasulullah SAW dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keaduan ini barangkali juga terkandung di dalamnya prediksi jangka panjang, bahwa kaum Nabi Muhammad SAW akan menjadikan Al-Quran ini terpinggirkan. Dan Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai yang ditinggalkan, mahjur. Terjadi perilaku yang dinamakan dengan hujranul Quran, kata Ibnu Katsir dalam tafsir. Meninggalkan Al-Quran, menghijrahi Al-Quran, jadi hijrah ke tempat lain, tinggal Al-Quran. Apalagi sekarang memang sangat terasa banyak hal yang mengganggu kita. Seseorang kalau dia punya Facebook, punya Twitter, punya pula BBM, habis itu apa lagi? WhatsApp, Line, apalagi semua. Maka dari satu ke satu pindah itu habis itu waktu kita memang. Ya, baru selesai yang ketiga, yang nomor satu datang lagi yang baru. Makanya bagusnya memang tidak usah banyak-banyak. Anak pribadi dulu ada BlackBerry, ada pula Android ini kan ada. Akhirnya sudah habis nih BlackBerry, taruh aja lagi udah. Cukup WhatsApp aja lagi, nggak ada BBM. Hapus sudah, mau segala grup. WhatsApp saja grupnya sudah sekian puluh. Akhirnya kadang mau tidak mau keluar dari grup itu. Segan juga kita. Ngapain tuh siapa keluar?
Ya kita nggak mungkin itu aja kehidupan. Kalaulah waktu-waktu itu semua kita gunakan untuk Al-Quran, bukan main. Banyak sekali. Kalau semalam kita ceritakan bisa menghafal Al-Quran 40 hari, bagi yang punya kesibukan nggak ada waktu untuk tiap 40 hari cuti, kalau mau 1 hari bisa menghafal 1 helai, hanya butuh waktu 1 jam. Sebulan dapat 30 helai, 3 juz. Ya kalau disiplin, sehari 1 helai menghafal butuh waktu 1 jam, 1,5, paling lama 2 jam, dapat 1 helai. 30 hari 3 juz, sebulan 3 juz, hanya butuh 10 bulan khatam. Itu tentu kuncinya disiplin, kemauan, semangat yang kuat. Ya. Nah, kita berangkat dari Hujuranul Quran. Imam Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini. Ya. Apa yang dimaksud dengan Hujuranul Quran? Dianggap telah melakukan Hujuranul Quran, meninggalkan Al-Quran apabila tidak mendengarkannya. Dianggap Hujuranul Quran apabila tidak membacanya. Dianggap Hujuranul Quran apabila tidak menghafalnya. Dianggap Hujuranul Quran apabila tidak mengimaninya. Dianggap Hujuranul Quran apabila tidak memahaminya. Dianggap Hujuranul Quran apabila tidak mengamalkannya. Dianggap Hujuranul Quran bila tidak menjadikannya sebagai rujukan, referensi, tempat bertanya, mengadu bila kita menghadapi kendala dan bermasalah. Ini secara umum barangkali yang dianggap perilaku-perilaku orang yang telah melakukan, memarjinalkan Al-Quran, meminggirkan Al-Quran, menyingkirkan Al-Quran dari kehidupannya. Semakin banyak realita ini atau kondisi ini ada dalam diri seseorang, berarti semakin tinggi tingkat hujuran Al-Quran. Semakin lemah interaksinya dengan Al-Quran, semakin dia hidup tidak lagi dia di bawah naungan atau di dalam naungan Al-Quran. Dan sebaliknya, siapa yang ingin mendapatkan kehidupan di bawah naungan Al-Quran, fi zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran, maka tentu dia mesti mencicil satu persatu mengaplikasikan ini. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat dirahmati Allah, bagaimanakah hidup di bawah naungan Al-Quran? Maka yang pertama, kita mesti punya waktu untuk mendengarkan Al-Quran. Jadi dalam sehari itu mesti ada mendengar. Berarti kita memang butuh alat atau orang lain atau siapa saja yang membacakan Al-Quran. Rasulullah SAW yang Al-Quran diturunkan kepada dia, beliau minta juga sahabat membacakan. Bacakan. Sampai sahabat, bukankah kepadamu diturunkan? Jadi nggak percaya diri sahabat. Lalu sahabat dibacanya terus Al-Baqarah sampai surah An-Nisa. Fa kaifa idza ji'na bikulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sahabat ini baca aja terus sampai di situ tadi. Rasulullah berhenti. Pas dilihatnya Rasulullah sudah berair mata, Rasulullah basah sampai ke jenggotnya. Bagaimana apabila kami datangkan saksi untuk setiap umat dan kami jadikan engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap semua mereka itu. Berat Rasulullah merasakan ayat ini sehingga beliau menangis. Jadi Rasulullah juga mendengar ayat dibaca walaupun Al-Quran diturunkan kepada beliau. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu sebabnya para ulama kalau kita sholat berjamaah, bila imam membaca, kita mendengar, tidak sibuk pula membaca sendiri. Ya, apabila imam baca Al-Fatihah, kita dengar, bukan kita baca sendiri. Kalau kita sibuk pula sendiri, berarti kita hanya bareng gerakan aja, kesibukan aktivitas masing-masing. Kecuali kalau sholatnya sir, ya, zuhur, asar. Rasulullah juga menegur para sahabat yang dulu awal-awal Rasulullah membaca, para sahabat juga sibuk. Setelah sholat Rasulullah memarahi mereka. Dan Rasulullah merasa terganggu dengan bacaan para sahabat di belakangnya. Apabila Al-Quran dibaca, maka dengarkan. Itu juga sunnahnya.
kalau kita lagi bersama-sama ini, tilawahnya itu suaranya mesti sangat lirih ya. Tidak boleh keras-keras. Sebab kalau Quran dibaca, sudah yang lain dengarkan. Adabnya, kalau ingin kita baca Al-Quran, bacalah dengan suara yang lirih. Udah, kita aja yang mendengar. Kita kadang orang Indonesia nggak terbiasa itu kan, baca keras-keras. Kalau di Timur Tengah itu ditegur. Di Masjid Nabawi kita pergi haji dengan jemaah haji Indonesia, baca Quran keras-keras kayak di masjidnya. Datang orang Arab. Ingatin itu bahwa mesti direndahkan suaranya. Ini interaksi kita dengan Al-Quran. Hidup di bawah naungan Al-Quran, mendengarkannya. Mesti ada waktu kita mendengar Al-Quran. Mesti kita hadirkan di rumah kita, di ruangan kerja kita, atau di mana kita beraktivitas. Yang kedua, membacanya. Di antara indikasi kita hidup di bawah naungan Al-Quran, kita membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Kelak di hari kiamat dia akan datang memberi syafaat bagi para pembacanya. Maka kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Rasulullah katakan, Iqra'uz Zahrawain. Baca surat Zahrawain, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Karena nanti kedua-duanya nanti akan datang seperti ghamamatan, dua awan. Dalam riwayat lain dikatakan seperti dua burung menaungi orang-orang yang membaca. Maka mesti kita hadirkan, luangkan waktu untuk baca. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dia meminta kepada Rasulullah bagaimana baca Quran. Rasulullah katakan, Iqra'ul Qur'ana fi syahr. Baca Al-Quran dalam 1 bulan. Ibnu Umar masih ngotot minta kepada Rasulullah, saya masih bisa lebih baik dari itu, lebih banyak dari itu. Sampai kemudian terus minta-minta sampai ujungnya dalam hadis Bukhari itu dikatakan, khatamkan dalam 3 hari. Jangan lebih cepat dari itu. 3 hari khatam berarti setiap hari 10 juz dia tilawah. Bagi yang punya aktivitasnya dia tidak terlalu banyak, apalagi kalau sudah memasuki masa pensiun, persiapan pensiun ya, MPP, sudah tidak ada lagi aktivitas. Tapi setidak-tidaknya kita berupayalah bisa mengkhatamkan sekali sebulan atau sekali 2 bulan kalau dalam keadaan sibuk sekali. Tapi tiap hari kita mesti ada tilawatul Quran, 1 juz sehari atau setengah juz, dan sesuai dengan kemampuan kita. Tentu lebih baik kemudian kita bisa meningkatkannya. Nah, ini Ibnu Umar Ibnu Amr bin As ya, ketika bertanya kepada Rasulullah bagaimana dia membaca Al-Quran, dia bisa lebih baik dari khatam sekali sebulan. Sehingga sampai terus dia tanya, sampai Rasulullah berkata, qala fi salasin, 3 hari cukup. Paling cepat bisa mengkhatam Al-Quran 3 hari. Mungkin di bulan Ramadan bisa ini. Di saat kita memang sangat terfokus untuk lebih maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hidup di bawah naungan Al-Quran adalah dengan menghafalnya. Ya, memang mesti setiap muslim harus ada menghafal ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Ibnu Majah, hadis ini sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapa itu keluarga Allah dari manusia? Manhum? Siapa mereka itu? Qala hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Mereka adalah keluarga-keluarga Al-Quran, ahli-ahli Al-Quran, dan mereka adalah keluarga Allah dan keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya di sini orang-orang yang menghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran nanti orang tuanya akan di akhirat kelak dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mahkota kehormatan dan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka berdua terheran, ada apa nih Allah kok kami dipakaikan mahkota kehormatan, ditinggikan derajat mereka. Akan terdengar suara menjawab, karena anakmu menghafal Al-Quran. Kalau kita ingin melakukan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua kita, adalah dengan cara kita menghafal Al-Quran. Kalau kita ingin anak kita birrul walidain, maka dengan cara anak kita giring, kita arahkan, kita ajak, kita kondisikan mau menghafal Al-Quran. Maka itu akan menjadi hadiah bagi kita.
Kalau kita yang menghafalnya menjadi hadiah bagi orang tua kita. Rasulullah dahulu mengistimewakan para penghafal Al-Quran. Kalau mau berangkat berperang, ketika memilih panglimanya siapa, ditanya, berapa Al-Quran yang kamu miliki? Saya punya Al-Baqarah. Kamu komandannya. Begitu. Mengedepankan yang hafal Al-Quran. Begitu juga ketika mati syahid. Menjelang dikuburkan, yang paling banyak hafalannya didahulukan. Dikuburkan. Agar lebih dahulu mendapatkan janji kebaikan. Ingat ya, sunnahnya kalau kita menyelenggarakan jenazah, disunahkan menyegerakan. Kenapa? Rasulullah mengatakan, kalau dia baik, segera dapat kebaikan. Kalau dia buruk, segera kita berlepas diri dari dia. Makanya jenazah dipercepatkan menyelenggarakan. Nah, Rasulullah SAW ketika menguburkan para syuhada, itu Rasulullah juga bertanya para sahabat, siapa yang ini hafalannya paling banyak? Paling banyak hafalannya, dia paling duluan dikubur. Mendapat kehormatan lebih awal, mendapat janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menghafal Al-Quran salah satu bentuk hidup kita di bawah naungan Al-Quran. Tentu saja itu semua mestilah juga diiringi dengan mengimani Al-Quran. Jadi nggak sekedar membaca bagus sekali, mendengar bagus, menghafalnya bagus, tapi kemudian tentu beriman dengan apa yang ada dalam Quran itu. Rasulullah SAW menyebutkan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah, beriman kepadaku dan beriman kepada apa yang aku bawa. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Al-Quran. Itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mesti diimani. Jika mereka kerjakan itu semua, beriman kepada Allah dengan bersyahadat, beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka terpeliharalah darah mereka, harta mereka. Tidak halal untuk disentuh, tidak halal untuk diambil, kecuali dengan haknya. Maksudnya dengan haknya, kalau dia melakukan pelanggaran, bisa jadi harta atau jiwanya menjadi halal. Dalam artian mungkin ada hukuman atau bahkan sampai kepada tingkat dihukum mati. Yang kelima, hidup di bawah naungan Al-Quran adalah dengan tidak cukup kita mendengar, membaca, menghafal, seperti tadi sampaikan oleh Syekh Imam kita. Para sahabat itu ya membaca Al-Quran, memahaminya, agar nanti tingkatan berikutnya mengamalkannya. Karena Al-Quran diturunkan untuk kita, tidak sekedar kita baca. Al-Quran diturunkan untuk kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana setiap muslim berusaha untuk menjadi Al-Quran berjalan di muka bumi. Ya, sebagaimana Rasulullah adalah mushaf terbuka, ada Al-Quran yang terbuka hadir di depan kita. Begitu juga setiap muslim dan muslimah sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Tujuan Al-Quran diturunkan itu bukan sekedar untuk dibaca, bukan sekedar untuk dihafal, bukan sekedar untuk didengar, tapi untuk dipahami, diperhatikan ayat-ayatnya, dan agar mendapat peringatan orang-orang yang berakal. Jadi memang tujuan Al-Quran diturun itu tadabbur, ya, untuk ditadaburi. Ditadaburi itu dipahami dan kemudian diaplikasikan. Yang keenam, setelah ditadaburi, setelah digali dan dipahami, tentunya interaksi dan hidup di bawah naungan adalah dengan mengamalkannya. Mengamalkan Al-Quran berarti melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangnya, berakhlak dan berperilaku dengan isi Al-Quran, berinteraksi sesama manusia dengan petunjuk Al-Quran. Tadi
Tadi juga sudah dikutip bagaimana Rasulullah SAW dikabarkan oleh Bunda Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana perilaku dan tampilan Rasulullah dari luar. Rasulullah itu dikatakan kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak dan perilaku Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ada seorang tabi'in mengatakan, saya sudah pernah dan terus berusaha mengamalkan seluruh ayat demi ayat Al-Quran. Ada satu ayat saya belum teruji lagi katanya. Ada satu ayat saya belum teruji lagi ayat itu. Apa itu ayatnya? Ayat yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 27 atau ayat tentang minta izin masuk rumah. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian masuk ke rumah yang bukan rumah milik kalian sebelum minta izin dan mengucapkan salam kepada tuan rumah. Minta izin ini dalam bahasa Al-Quran digunakan tasta'nisu. Tasta'nisu itu artinya adalah menangkap dari mimik wajahnya memang dia sedang siap menerima tamu gitu. Jadi bukan sekedar minta izin, tapi nampak dari wajah orang yang buka pintu memang dia ya, jadi pas kita ketok pintunya, assalamualaikum, dibuka pintunya, kita lihat dari raut wajahnya dia memang sedang siap terima tamu. Itu tasta'nisu, mendapatkan sambutan bahwa dia mau menerima kita sebagai tamu. Nah, kadang orang tidak, sebagian malah kadang sudah diketok dengan suara ketokan keras lebih pula dari 3 kali. Sunnahnya kan 3 kali minta izin. Lalu ada sebagian yang kadang main buka pintu saja. Kalau kita di tanah air kadang belum beres di rumah yang menutup aurat lagi, pintu rumah kita udah dibuka sama tamu. Apalagi kalau ada agak di kampung-kampung. Kelanjutan dari ayat ini, wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum. Ini kata tabi'in tadi, jika dikatakan kepada kamu oleh tuan rumah yang buka pintu tadi, pulanglah, dia nggak terima tamu, maaf saya nggak terima tamu, pulang. Lalu pulanglah dan itu yang lebih suci bagimu. Lalu saya pulang dan saya bahagia sekali. Ini belum pernah teruji lagi. Jadi dikatakan oleh tuan rumah, maaf saya nggak terima tamu. Lalu dia pulang dan bahagia. Senangnya hari ini. Kenapa? Nggak diterima sama orang. Itu belum teruji lagi katanya. Yang sering tentunya adalah kalau sampai kita diusir kayak gitu, wah bukan main itu. Mungkin mencak-mencak. Setidaknya ngomel-ngomel sambil jalan pulang ke rumah. Orang ajar, awas nanti kalau bertamu ke rumah saya. Ya, mengamalkannya, mengamalkan Al-Quran. Ada diriwayatkan ada seorang wanita yang hafal Al-Quran. Saya tidak ingat hafalnya di kalangan salafun saleh. Yang hanya berbicara, berkata-kata hanya Al-Quran saja. Dia jaga lidahnya sehingga setiap dialog datang dari orang diupayakannya menjawab dengan ayat yang sekira-kira nyambung dengan pertanyaan atau obrolan orang itu. Kalau enggak dia diam gitu. Jadi karena dia hafal dan paham, sehingga ketika ada orang kayak seperti ini sekarang kan sedang menghidangkan minum deh, kulu washrabu gitu. Jadi ayat aja dibacanya, dia enggak baca wala tusrifu. Mengamalkan Al-Quran. Ya, menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dan referensi dalam kehidupan kita, bagian dari hidup di bawah naungan Al-Quran. Bila ada permasalahan, ini apa jalan keluarnya dalam Al-Quran? Bila ada kendala dalam kehidupan kita, maka dicari di dalam Al-Quran apa jalan keluar dan solusinya. Setiap dalam menyelesaikan permasalahan, lebih dahulu merujuk kepada Al-Quran. Kalau tidak ada, baru dicari dalam sunnah. Ditambahlah dengan hal-hal lain. Sebagaimana perilaku Mu'az bin Jabal ketika dikirim oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Ditanya oleh Rasulullah, kaifa taqdi idza arada laka al-qada? Bagaimana engkau memutuskan sebuah keputusan kalau ada permasalahan?
Maka dia jawab, aqdi bi kitabillah. Kemudian fa illam tajid, kalau nggak ada kamu dapatkan Al-Quran, maka dia katakan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada, baru dia berijtihad. Maka ini mesti juga kemudian menjadi kebiasaan hidup seorang muslim, bahwa dia mencari referensi kehidupannya dari Al-Quran. Dia berumah tangga, berkeluarga, berbisnis, segala sesuatu disambungkannya dengan Al-Quran. Ini barangkali ikhwan dan akhwat dirahmati Allah, bagaimana hidup di bawah naungan Al-Quran. Intinya seorang menjadikan Al-Quran sebagai penentu dalam kehidupannya. Dia tidak melakukan sebuah perbuatan yang dikadukan oleh Rasulullah kepada Allah SWT, tidak melakukan hujranul Quran, atau telah meninggalkan, menyingkirkan, meminggirkan Al-Quran dari kehidupannya. Demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bisa kita kembangkan bersama dalam diskusi dan atau tanya jawab. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Al-Ustadz yang telah menjelaskan dengan baik tentang bagaimana indahnya dan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran. Baik, tanpa berpanjang-panjang, dipersilakan kepada untuk pertama dari Ustaz Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Materinya sangat bagus, terutama diawali dengan mukadimah dari Sayyid Qutb rahimahullah. Jadi saya ingin bertanya tentang prioritas dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Karena sebagaimana yang tadi Ustaz sampaikan, generasi sahabat yang langsung dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka metode belajarnya adalah dengan ilmu dan amal sekaligus. Mereka tidak melewati hafalan kecuali setelah apa yang dihafalnya diamalkan. Akan tetapi generasi tabi'in misalnya para imam mazhab, yang masyhur dari riwayat hidup mereka adalah dari kecil mereka menghafal Quran dulu. Nah, sepertinya ada dua metode yang tentunya tidak bisa disamakan. Nah, apakah ada yang lebih utama dari yang lain, ataukah ada yang lebih utama pada kondisi tertentu? Mohon penjelasan. Baik, jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Abdurrahman. Pertanyaannya adalah mengenai prioritas metode bernaung di bawah Al-Quran. Pada zaman sahabat, mereka menghafal, kemudian mengamalkan, lalu baru menghafal lagi. Kemudian di zaman tabi'at itu metodenya menghafal dulu, baru kemudian dari kecil. Nah, mana yang lebih utama dari kedua hal itu, dan mana yang lebih prioritas? Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Memang kan ada riwayat tadi sudah disebutkan oleh Syekh Imam kita ya, bagaimana pola interaksi para sahabat itu dengan Al-Quran. 10 ayat mereka amalkan, lalu baru 10 ayat berikutnya, seterusnya begitu ya. Sementara di kalangan tabi'in dan para ulama terus ke bawah sampai imam-imam mazhab, kemudian ulama-ulama hadis dan sebagainya, mereka umur 7 tahun pastikan tuntas seluruh hafal Quran. Umur 10 tahun paling lambat. Nah, baru setelah itu, setelah Al-Quran dihafalnya, baru apakah mengambil fikih ya, atau tafsir, baru mereka pilih guru-gurunya masing-masing, mengikuti sistem SKS ya. Memilih guru dan dosennya sendiri sesuai dengan kecenderungan. Tapi menurut Ana sih sebenarnya intinya bahwa pola para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran, mereka 10 ayat lalu mereka amalkan, 10 ayat mereka amalkan, sebenarnya juga tidak menafikan mesti menghafal Quran. Tapi dua-duanya semangatnya adalah, ujung targetnya adalah mengamalkan Al-Quran itu sendiri ya. Sebab kalau sekedar hafal lalu tidak diaplikasikan, khawatir malah nanti Al-Quran melaknat yang menghafalnya. Tapi inti atau substansinya lah bagaimana Al-Quran ini diaplikasikan, diamalkan. Maka mana yang agak mudah bagi seseorang ya,
Walaupun nanti dalam fikih prioritas nanti kita akan temukan Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan memprioritaskan paham daripada hafal. Tapi itu berlaku untuk semua ilmu gitu. Ya. Karena ditemukan di banyak sekolah-sekolah Islam itu menghafal panjang-panjang itu habis sejak kelas 1 sampai kelas 3 sanawiyah itu dihafalkan matan-matan itu. Kalaulah waktu 3 tahun itu diimbangi dengan memberikan pemahaman, mungkin menghasilkan atau melahirkan kader-kader ulama yang tingkat pemahamannya bukan main gitu. Kita berinteraksi di Timur Tengah, alumni banyak pondok pesantren itu hafal 1000 bait untuk nahwu gitu ya, Alfiyah Ibnu Malik. Lalu nanti ada alfiyah lagi di hadis, alfiyah lagi di tafsir, di fikih, hafal. Cuma kadang tidak seimbang hafalan itu dengan perilakunya kita lihat. Karena tak sempat di pondok pesantrennya atau di sekolahnya diraut akhlaknya, disambungkan. Ya. Tidak sedikit juga kita bertemu Ustaz atau ikhwah semuanya, kawan-kawan itu yang hafal seperti itu, hafal sama dia beberapa ilmu semacam itu. Tapi kemudian kita temukan dia merokok misalnya kan. Tidak imbang lah perilaku. Tapi Anda kira target utamanya tentu mengamalkan. Maka tergantung kondisi seseorang gitu ya. Kalau kita yang tidak punya modal bahasa Arab sama sekali, dan kita juga ingin Al-Quran ada di dada kita, karena nanti hadis-hadis tentang keutamaan menghafal ini kan juga sangat banyak ya. Di samping nanti di akhirat kita akan disuruh oleh Allah, Iqra wartaki, baca dan terus naik sesuai dengan waratil kama kunta turattil, baca seperti dahulu Anda membaca. Tentu masing-masing nanti akan sesuai dengan berapa Al-Quran ada di dadanya. Namun juga memahami dan mengamalkannya itu adalah target utamanya Al-Quran. Nah, sembari sejalan waktu ya, kita berhusnuzon kepada Allah, Allah akan berikan umur yang memadai. Nanti kalau konsentrasi memahami saja semua dari awal, mungkin butuh waktu panjang untuk memahami Al-Quran semuanya. Butuh pelajaran karena ilmu yang keluar dari Al-Quran itu begitu luas ya. Sementara menghafal itu mungkin sebenarnya kalau difokuskan sebentar bisa selesai. Jadi anak kira sih memang harus ada sekelompok orang yang memang mesti fokus menghafal untuk dalam menjaga Al-Quran. Juga masih ada orang yang terus mendalami dan memahaminya untuk kemudian agar memberikan kepada masyarakatnya, lihat tafaqahu fiddin, agar masyarakatnya paham agamanya. Waliyunziru qaumahum, ya, kaumnya diberi peringatan. Jadi Anda tidak berani mendefinitifkan bahwa si A itu mesti ngafal dulu, si B itu sangat kondisional kira. Prinsipnya dua-duanya tidak bertentangan dalam kondisi umat Islam yang ada sekarang ini. Kalau kita lihat ke di tanah air lah katakan begitu ya. Kalau kita ingin memprioritaskan, secara umum kan dua jenis ini muncul. Berdiri lembaga-lembaga pendidikan Islam yang targetnya adalah memahamkan Islam, tafakuh fiddin di dalamnya. Berdiri juga lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dia fokus tahfiz saja. Anda kira kedua-duanya kebutuhan umat Islam saat ini ya, kebutuhan Islam saat ini. Tidak mengalahkanlah satu sama lain. Tapi siapa yang hafal jangan dianggap dia sudah selesai gitu. Dia mesti memahami. Siapa yang sudah paham juga jangan menganggap tidak perlu menghafal Al-Quran. Dia juga mesti menghafal Al-Quran. Mungkin masing-masing kita punya kondisi dan situasi masing-masing. Saya baiknya apa nih Ustaz ya? Menghafal atau memahaminya. Itu mungkin skala prioritas pribadi secara individu barangkali bisa mesti diukur masing-masing situasi dan kondisinya menurut Anda. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah, terima kasih kepada Ustaz. Gimana Ustaz? Baik, ini diselingi dengan pertanyaan dari Ahwat. Yang untuk Ikhwan sebentar lagi nanti bakal di pertanyaan ketiga. Yang pertanyaan dari Ahwat itu adalah bagaimana hukumnya mendengarkan Al-Quran sambil melakukan pekerjaan yang lain. Jadi sering kadang-kala sedang nyasak, nyetrika, eksperimen, itu baca tilawah. Kalau misalkan nggak boleh, bagaimana sebaiknya saran Al-Ustaz sehingga kita tidak melalaikan diri dari Allah. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya kalau kita sampai lupa Al-Quran, lupa hafalan.
apakah itu dosa, kemudian bagaimana solusinya kalau terluka. Karena juga pernah ada pengalaman Ustaz, ada ikhwan dulu, teman dulu di madrasah di Aliyah 30 juz hafal, tapi setelah tamat kata beliau hafalannya banyak banget berkurang gitu, karena nggak dijaga dan sebagainya gitu. Gimana Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang menghafal Al-Quran itu dan terakhir penghafal Al-Quran itu mungkin menghafalnya saja mudah. Sebenarnya yang berat itu adalah menghafal itu sebenarnya kan menjaganya. Menjaganya artinya menjaga hafalan. Seseorang yang hafal Al-Quran itu sehari setidak-tidaknya normalnya itu dia 5 juz tilawahnya. Jadi dalam sepekan ketemu lagi dia. Kalau hanya 1 juz sehari itu cepat hilang hafalannya, cepat sekali. Dan Rasulullah mengatakan Al-Quran itu hilang cepat sekali, lebih cepat daripada onta yang tidak kalian ikatkan. Langsung onta nggak diikat, langsung kabur. Al-Quran nggak diikat dengan mengulangnya, mengawalnya, ya sebentar hilang. Ya. Ustaz Yusuf Mansur kan mengatakan siapa yang mengulang hafalannya itu 30 dalam satu kali duduk itu 30 kali minimal, itu insya Allah nggak akan hilang. Cobalah 30 kali ulang-ulang terus, tapi dalam satu kali duduk itu nggak hilang itu. Tapi kalau kita ngulangnya 5 kali, habis itu kita udah kesibukan, potensi hilang sangat tinggi. Ya, para aimah di masjid-masjid besar di negeri Timur Tengah ini yang begitu lancar hafalannya, ya menurut anak pribadi dan sudah interaksi dengan beberapa kawan-kawan yang khatam, yang hafal 30 juz, dia setiap hari itu 5 juz dia tilawahnya. Maksudnya tilawah itu ya sambil dia sepeda motor, sambil ke kantor, sambil dia 5 juz sehari itu, maka 6 hari selesai, dia ketemu lagi. Nah, gitu. Dan nanti dia butuh hari yang 1 hari ke 30 juznya diulang kembali. Biasa anda lihat kawan-kawan yang hafiz 30 juz seperti itu. 1 hari mereka berdua dan selesai setoran satu-satu. Satu orang selesai menyetorkan, satu orang selesai mendengar, kemudian gantian. Nah, jadi mau seperti itu, menghafal itu sebenarnya sebentar mudah menjadi dia ingat, tapi yang dikatakan menghafal adalah menjaganya, hadir terus dalam ingatan dan hafalan. Kemudian bagaimana mendengarkan Al-Quran? Kalau aktivitas kita memang masih bisa kita menyimak Al-Quran itu, aktivitas yang sederhana lah begitu ya, masih dibolehkan. Tapi kalau sudah ya betul-betul kita tidak ada connect-nya dengan apa yang didengarkan, maka sebaiknya kita matikan Al-Quran itu, daripada nanti kita terkena ayat. Maka dengarkanlah, perhatikanlah, itu kan perintah itu. Fastami'ulah wa ansitu, diamlah. Kita nyalakan Al-Quran lalu kita main bola misalnya, ya tidak pas itu. Jelas tidak ada lagi tuh, tidak nyambung lagi tuh otak gitu. Tapi kalau misalnya sambil masak, ya tergantung juga nih tingkat konsentrasi dalam masaknya. Masaknya buru-buru, yang belum masakkan sekian orang, yakin itu nggak ada lagi perhatiannya. Di aktivitas yang sederhana, jadi adabnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dosa. Ya, kalau dengan kelalaian jatuh kepada dosa. Kalau hafalan tadi hilang karena kelalaian, ya, bukan karena lupa karena manusianya ya, tapi memang dilalaikannya, nggak diluangkan waktu untuk mengulangnya, menguat kembali, menengok kembali. Tapi kalau terlupa bukan karena kelalaian ya, itu insya Allah lah, semoga masih ma'dzur ya. Tapi kalau memang dia tidak berinteraksi dengan maksimal dengan Al-Quran, sangat dikhawatirkan itu merupakan sebuah ghaflah ya, kelalaian, na'udzubillah min dzalik. Tentu ada konsekuensinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Mungkin sejenis kayaknya tadi. Yang ini sejenisnya pertanyaan ke itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho. Saya ini mau sedikit curhat. Saya udah pernah sampai profesor saya di lab, dia udah pernah ngucapin syahadat. Saya sendiri yang bantu, dan banyak teman-teman yang saksikan di Indonesia waktu itu, dan dia tahu artinya apa. Kalau menurut Pak Ustadz, beliau tuh sudah masuk Islam belum? Itu pertama. Terus yang kedua,
agak beda sama pertanyaan pertama. Ini mengenai hubungan Al-Quran sebagai kitab dalam kalau Allah dalam din, dalam agama sama sains. Kita tahu kan di zaman kegelapan dulu kan di gereja Katolik Roma itu lama-lama kan penduduk Eropa itu kan akhirnya meninggalkan gereja karena mereka anggap gereja dan agama Katolik itu jauh dari sains. Mereka sendiri nutupin memisahkan antara sains sama agama. Akhirnya kelamaan kan banyak orang Eropa sendiri yang ateis. Karena saya sendiri juga ngalamin hidup di sana 4 tahun. Sementara di Islam itu kemarin malam kita berdiskusi bahwa Al-Quran itu bisa juga dikatakan kitab sains. Artinya tidak hanya menjelaskan tentang ilmu din, agama, tapi juga menjelaskan tentang sains yang dalam arti sisi kimia dan seterusnya. Apa kita bisa menganggap itu sebagai hal yang sama? Soalnya saya ngelihat ada ada hubungannya kan umat Islam membaca Al-Quran bisa hafal 30 juz, tapi banyak dari sebagian besar umat itu yang hafal juz tapi sains di belakang itu tuh hanya sedikit orang yang paham gitu. Sementara banyak orang Kristen yang berusaha mencari-cari ilmu di dalam Al-Quran dalam sisi sainsnya. Demikian. Assalamualaikum. Baik, ada pertanyaan dari Mas Nugroho. Pertanyaan pertama adalah mengenai saya profesor dari Mas Nugroho yang waktu di Indonesia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian disaksikan oleh beberapa orang, kemudian itu dilakukan dalam keadaan sadar. Apakah itu sudah termasuk dia sudah berislam? Terus kemudian yang kedua, pertanyaannya mengenai bagaimana pandangan Ustadz mengenai kitab ya Al-Quran yang dipandang dari segi agama juga bisa dianggap yang juga berisi tentang materi sains di sana. Wallahu a'lam bishawab. Seseorang yang dalam status non-muslim ketika masuk ke dalam Islam, memang gerbangnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi itu bukan sekedar mengucapkan, juga kesadaran yang penuh dia bahwa dia memang pindah agama dan menyatakan diri masuk ke agama itu. Dari awal sudah ada dialog-dialog seperti itu. Pembuktiannya adalah dengan mempersaksikan di depan khalayak ya, bahwa dia bersyahadat. Kalau di Kuwait ada sebuah organisasi internasional milik Kuwait itu, IPC, Islamic Presentation Committee atau Lajnah Ta'arif bil Islam, organisasi mengenalkan Islam. Itu hampir tiap hari mengislamkan non-muslim di Kuwait. Lebih dari 10.000 tentara Amerika sudah diislamkannya yang datang ke Kuwait silih berganti sejak tahun 91. Maka proses pengislamannya ketika di masjid di depan khalayak itu, memang di samping dia diminta membaca syahadat, maka dia juga diminta pernyataan dia telah kafir dengan seluruh agama sebelumnya. Artinya dia mengingkari seluruh agama sebelumnya dan menyatakan diri masuk Islam. Menunjukkan bahwa dia sadar pindah agama. Bukan sekedar dia mengucapkan 2 kalimat tadi dalam sadar, cukup begitu, bahwa dia memang menyatakan gitu. Maka tindak lanjutnya setelah itu memang harus segera dia diajarkan Islam, ya, karena Rasulullah mengatakan begitu, siapa yang bersedia mengucapkan kalimat syahadat, maka setelah itu mesti diajarkan bahwa Allah mewajibkan kepada dia sholat. Nah, berarti diajarkan tata cara sholat, diajarkan bacaannya. Itu harus tindakan selanjutnya. Lalu kalau dia lakukan itu, kasih tahu kepada dia bahwa Allah mewajibkan zakat. Itu kan ada hadisnya itu. Mewajibkan puasa, maka dia mesti diajar tata cara puasa. Baru kemudian zakat dan seterusnya rukun Islam itu. Jadi memang prosesnya setelah 2 kalimat syahadat ada proses pengajaran, follow up-nya. Nah, tadi dia mengucapkan secara sadar, tapi dia sendiri memang ingin pindah agama atau tidak? Nah, itu. Bisa jadi banyak juga orang Kristen Al-Fatihah aja hafal sama dia, karena dia sekolah dan hidup di lingkungan umat Islam. Al-Fatihah hafal.
ya, baca 2 kalimat syahadat itu lebih hafal lagi, dan dia bisa bacanya dengan sadar, tapi dia nggak ada niat pindah agama. Maka status seperti itu perlu diperjelas. Perlu diperjelas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi perlu diperjelas itu kenapa? Karena ada konsekuensi setelah dia bersyahadat. Ada hak-haknya mesti kita tunaikan. Dia berhak menerima zakat gitu. Dia berhak ditaklif hatinya, dilembutkan hatinya menjadi saudara kita semuanya. Kalau proses pengislaman kalau di Kuwait itu karena sudah menjadi organisasi yang resmi ya dan besar, maka itu memang hadir umat Islam, kemudian ramai-ramai semua berpelukan dengan dia. Kemudian dia betul-betul dia merasa disambut sedemikian rupa oleh saudara baru gitu. Nah, kemudian mendapat pelayanan nggak tahu berapa bulan itu, dia rutin diajarkan Islam di kantor IPC tersebut. Jadi memang terjadi proses Islamisasi, tahu dia apa menjadi hak dan apa menjadi kewajibannya yang mendasar. Kayaknya sih beliau tahu karena di lab kita tuh ada satu profesor Islam juga namanya Taufan Sensei dari Bangladesh. Enggak, maksudnya dia tadi itu mengucap itu dia pengen pindah agama atau dia menyebut saja, kan itu yang perlu. Dia bilang sih sekarang di sekeluarga dia tuh nggak punya agama. Ya maksudnya dia pindah agama, maksudnya dia mau masuk Islam gitu kan? Nggak pernah jelaskan. Nah itu yang perlu dipastikan, karena ini udah serius ya, berarti serius konsekuensinya. Setelah ini Prof ada agenda berikutnya, kita belajar Islam lagi dan mengerjakannya. Tentu begitu, harus ada di follow up. Kalau dia sudah bersyahadat lalu kita lepas, ya apa yang dia ketahui nggak tahu dia. Jadi tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah ada Islam ada paksaan. Ada sholat wajib namanya kan, iya kan? Namanya wajib ya paksaan. Tidak ada paksaan masuk Islam, tapi kalau sudah masuk Islam ada yang masih dipaksakan mengerjakan. Ya. Tentu harus tahu setelah itu dia mana yang halal kan, mana yang haram. Karena mungkin selama ini dia tidak mengetahui. Yang pertama. Yang kedua tentang Al-Quran dan Sain. Ya. Pertama kita garis bawahi, Al-Quran itu kitabul hidayah, ya. Kitab petunjuk. Kitab untuk memberi kita hidayah agar menyembah Allah satu-satunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di dalamnya nanti akan terselip ayat-ayat yang ternyata sejalan dengan ya sains atau ilmu pengetahuan. Dan itu banyak, dari waktu ke waktu terus digali oleh para ulama. Namun juga para ulama memberikan batasan-batasan. Jangan dipaksa sebuah ayat dipelintir cocok dengan ini, enggak mesti. Ya, jangan sampai dipaksa bahwa dipaksakan, diilmiahkan itu ayat. Ayat ini kesini maksudnya. Tapi bila ada sebuah penemuan ilmiah atau ada rumus dalam sains atau ilmu pengetahuan, ayat sejalan dengan itu. Secara umum ayat tidak pernah akan bertentang itu. Kemarin ketika heboh Air Asia kan, langsung ada yang memunculkan ayat tentang cumulonimbus itu kan. Bahwa memang Allah pernah menyampaikan Al-Quran bahwa ada ayat awan yang berkumpul lalu di dalamnya mendatangkan petir, mendatangkan hujan. Ayat ini rupanya sejalan rupanya dengan sains mengatakan ada awan namanya cumulonimbus, ya. Tapi di Al-Quran kan tidak menyebutkan nama, cuma menyebutkan Allah menyebutkan bahwa manusia di dalam perut ibunya fi zulumatin salas, dalam 3 kegelapan. Mungkin di dunia kedokteran ditemukan bahwa bayi dalam rahim itu dilindungi oleh 3 lapis pelindung. Penemuan ini. Ya. Tapi jangan dipaksakan Al-Quran mengatakan bahwa matahari juga berjalan, ya. Asy-syamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Matahari itu juga tajri. Tajri itu apa? Berjalan. Nggak tahu gimana ilmiah atau sains membuktikannya. Yang tahunya kita matahari berputar sendiri di tempatnya. Bergerak juga. Mengikuti galaksi, ya. Ya kan dalam galaksi itu sekian matahari ya. Yang lain mengelilingi matahari. Matahari ini juga berjalan. Ayat ini kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, buka. Pernah sahabat bertanya ke Rasulullah,
ketika matahari terbenam itu, kan dulu nggak tahu, nggak ada ilmunya. Pergi kemana itu matahari ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia pergi menghadap ke Tuhannya, sujud sampai diizinkan kembali. Kalau nggak diizinkan kembali, nggak pulang-pulang itu matahari. Ini menggabungkan dengan saya dan menggabungkan dengan bahwa matahari itu sampai seberapa putarannya. Ini butuh ilmu lagi nanti. Ketika saya baca hadis ini, matahari pergi, nanti kalau diizinkan oleh Allah balik lagi dia. Wallahu alam, bisa jadi salah satu tanda kiamat besar itu kan matahari terbit di barat. Dan terbit di barat cuma sekali. Sekali saja. Setelah malam begitu panjang, setelah orang yang terbiasa qiyam sudah capek qiyam, setelah orang biasa yang tidur aja kerjanya sudah capek, udah kenyang tidur, belum juga pagi. Lama terus. Syekh Abdullah Ar-Raifi menuliskan nih tanda-tanda kiamat terakhir ini lengkap dengan gaya cara pandang kontemporer. Seorang ulama di Saudi yang sekarang lagi lumayan karya-karya beliau dibaca di seluruh dunia, menceritakan tentang 9 tanda kiamat yang besar, di mana yang 9 ini kalau sudah datang satu, maka akan bergiliran datang berikutnya. Tapi kalau tanda-tanda kiamat kecil itu udah berserakan sepanjang sejarah. Tapi kalau tanda-tanda besar dimulai dengan muncul Imam Mahdi, maka berikutnya itu dia ibarat rantai tidak putus-putus. Imam Mahdi, Dajjal, Isa, Ya'juj wa Ma'juj, berturut-turut 4 itu. Nah, ini satu masa nanti. Dan Mahdi dan Isa akan ketemu. Nabi Isa akan turun di atas menara Masjid Damaskus, ya. Di atas menara putih. Sampai hari ini menara itu masih putih warnanya. Dajjal akan terbunuh di daerah Palestina. Ada dalil-dalil. Nah, matahari terbit itu di antara yang 9 ini. Matahari terbit di barat sekali saja. Esoknya udah normal kembali. Wallahu alam, ini bisa jadi dia menghadap Allah, nggak diizinkan oleh Allah balik. Kalau anda baca hadis itu kan, nggak diizinkan balik, jadi nggak balik-balik, panjang lah malam. Lalu baliknya, rupanya baliknya melalui jalur pergi tadi, maka terbit di barat. Tapi wallahu alam seperti apa kejadiannya. Jadi tidak semua juga bisa kita paksakan, itu tetap juga butuh ilmu, penemuan-penemuan ya. Sebagaimana kemarin katakan, masih ada juga ulama yang baik yang baru meninggal atau masih hidup, di antara ulama itu yang masih berkeyakinan bumi tidak bulat. Karena bumi ini kami hamparkan, jadi pahamnya bumi ini datar. Dia kukuh dengan Al-Quran saja. Nah, itu barangkali ya terkait. Allah Alhamdulillah. Baik, jazakallah khairan kasih kepada Ustaz, kepada Mas Nurul. Oke. Baik, kepada Mas Eko. Oke. Yang 8 bukan? Oh, kuis. Oke, ya Mas Eko kita kuis dulu. Ya, pertanyaan terakhir. Mas Eko dulu nanti tambah. Ya, Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan, saya Eko tinggal di Tokyo. Pertanyaannya, bagaimana cara memahami Al-Quran? Apakah cukup dengan membaca buku tafsir? Jazakumullah khair. Baik, jazakallah pada Mas Eko. Pertanyaannya, bagaimana memahami Al-Quran, apakah cukup dengan membaca tafsir? Kemudian yang kedua dari Ahwat, bahwa tadi Ustadz mengatakan anak yang hafal Al-Quran mendapatkan mahkota kehormatan, tapi si penanya pernah baca kalau si orang tua akan mendapatkan jubah kehormatan. Cuman mau konfirmasi mahkota atau jubah gitu, Ustadz. Pertanyaan ketiga langsung aja. Oh, itu. Olahraga apa ini? Taekwondo.
Apa? Sumo. Ya mas, olahraga sumo. Apa? Nah, Olahraga sumo. kurang paham. Olahraga sumo. Mulailah dari pertanyaan akhwat tadi. Di sini terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani dan juga Syekh Muhammad Syakir, di mana Abu Hurairah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, akan datang pada hari kiamat, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Ya, Al-Quran beri syafaat ya bagi para pembaca dan penghafalnya. Maka dia akan berkata kepada Allah tentang orang yang menghafalnya, ya Rabb hullihi, ya Allah, beri dia perhiasan. Fayul basu tajul karamah, maka dia dipakaikan taj itu di atas kepala, ya kan, taj di atas kepala, tajun itu mahkota. Summa yaqulu ya Rabb zidhu, lalu Allah, dia berkata lagi Al-Quran, tambah ya Allah. Fayul basu hullatul karamah, maka dipakaikanlah perhiasan kemuliaan. Mungkin dua-duanya dapat ya. Bukan musim dingin, musim panas. Lalu dia berkata lagi, ya Rabb irdi anhu, ya Allah redoi dia. Kata Al-Quran kepada Allah, minta ini, ngotot Al-Quran minta. Lalu fayardu anhu, maka Allah meredoinya. Lalu Allah dikatakan kepada orang tadi yang menghafal Quran tadi, ikra warqa, baca dan naiklah. Pasti dia baca dia naik. Wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah, dan setiap satu ayat tambah satu hasanahnya. Setiap satu ayat tambah satu hasanah. Kalau hafal 30 juz, wah enggak terhitung tuh berapa ayat kan? 6.000 sekian. Sekian hasanahnya bertambah setiap ayat yang dibacanya. Ini salah satu hadis yang sangat memotivasi kita menghafal Quran. Pertanyaan tadi terkait bagaimana memahami Al-Quran. Imam Mujahid dari Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa Al-Quran itu ada sebagian yang tidak bisa dipahami kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang paham. Seperti kalimat alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Ada orang menerjemahkan alif adalah Allah, lam malaikat, mim Muhammad. Tidak ada hadis ataupun yang bisa dijadikan sandaran penafsiran seperti itu. Nah, alif lam ra lagi nanti apa? Alif lam mim shad apa lagi? Tidak bisa dipaksakan. Makanya para ulama tafsir mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi, Allah yang tahu maksudnya itu. Ada sebagian Al-Quran itu yang ulama saja yang paham, karena untuk memahaminya membutuhkan alat, penguasaan bahasa, pengetahuan tentang ayat ini umum atau khusus, ayat ini mutlak atau muqayyad, mutlak berlaku seluruhnya atau dikaitkan dengan status dan situasi khusus. Ayat mana yang turun duluan, mana belakangan, itu ulama yang tahu. Karena pasti yang belakangan turun itu yang hukumnya dipakai. Bisa jadi dia menghapuskan yang duluan turun. Ya, ini ada ayat-ayat yang memang ulama saja yang paham. Mesti kita mengkajinya dengan ulama. Ada ayat-ayat bisa dipahami oleh siapa saja yang paham bahasa Arab, karena dia tidak banyak jelimet, mudah sekali. Dah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Kami mudahkan Al-Quran itu untuk diingat dan dipahami ya, diingat oleh orang-orang beriman. Adakah yang mau mengingatnya? Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan berpuasa. Tidak butuh tafsir kan? Baca terjemahnya kita langsung paham itu. Wahai orang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat, maka basuhlah mukamu, basuhlah tangan, kemudian menyapu rambut, kemudian basuh kaki. Semua juga paham itu, tidak perlu penafsiran. Jadi banyak itu ayatnya tentang itu, kisah-kisah juga. Maka memang kita bisa memahami Al-Quran dengan membaca tafsir. Tapi ada juga ayat-ayat kita perlu bertanya nanti. Tidak semua orang paham. Di antara para ulama pun berbeda-beda tingkat pemahamannya, sesuai dengan Allah yang Allah takdirkan kepada dia. Sehingga para ulama ilmu tafsir itu mengatakan
Setidak-tidaknya ulama tafsir itu butuh 14 ilmu untuk bisa menafsirkan Al-Quran. Dan ada ilmu yang ke-15 yang dinamakan dengan ilmul mauhibah, ilmu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang masing-masing orang nggak sama. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, di ayat utang itu, di ujung-ujungnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takutlah kepada Allah, nanti Allah akan mengajarmu. Makanya kita temukan ada ulama tafsir, tafsirnya 17 jilid. Ada ulama tafsir, tafsirnya 3 jilid. Seberapa yang Allah bukakan kepada dia, sesuai dengan tingkat Allah yang memberinya ilmu. Berarti memang ada bagian yang memang kita butuh ulama tafsir. Jangankan itu, istri Rasulullah, Ibunda Aisyah, yang jago bahasa Arab, yang hidup serumah dengan Rasulullah, pasti jago bahasa Arab kan? Orang Arab kecil-kecil pandai bahasa Arab. Apalagi Ibunda Aisyah hidup bersama Rasulullah. Ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am itu, atau Al-A'raf, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka merekalah yang mendapatkan keamanan dari Allah dan mereka yang mendapat petunjuk. Ibunda Aisyah bertanya, siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Pasti pernah kita berbuat aniaya kan, walaupun sedikit. Berarti tidak dapat dong janji ayat ini. Yang dijanjikan dapat keamanan dan hidayah itu hanyalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Lalu Rasulullah katakan, az-zulmu dalam ayat ini bukan aniaya, bukan zalim. Zulmu dalam ayat ini adalah seperti yang dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang sangat besar. Jadi orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan syirik, itu yang dapat aman. Kalau begitu dapatlah Aisyah, dapatlah sahabat lain. Siapa yang tidak berbuat syirik, punya iman, insya Allah dapat aman dan dapat hidayah. Berarti sahabat pun bertanya kepada Rasulullah. Di antara sahabat tidak semuanya juga paham semua ayat, sehingga juga di dalam Al-Quran itu ada ayat sendiri yang menafsirkan ayat. Makanya kita kan yang terbaik itu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang muttaqin. Siapa muttaqin? Ayat berikutnya mengajarkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Itulah muttaqin. Berarti Quran menafsirkan Quran. Itu yang paling mantap tafsirannya. Tapi nggak semuanya begitu. Ada Al-Quran, hadis yang menafsirkannya. Ya, ayat diterangkan oleh Rasulullah seperti tadi. Zulmun itu disyaratkan ke ayat lain gitu. Ada mengatakan fatalaqa Adamu min rabbih, kata Allah dalam Al-Quran, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Setelah Adam dan Hawa melakukan kesalahan, lalu dia berdoa memohon kepada Allah. Doanya itu ayatnya Al-Baqarah. Doanya di mana? Di Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ini ayat menafsirkan ayat. Banyak juga tuh ayat lain menafsirkan. Ada yang hadis menafsirkannya. Kemudian para sahabat juga menafsirkan Al-Quran karena dia hidup bersama Rasulullah dan menghadiri turunnya wahyu. Kemudian para tabi'in juga ikut menafsirkan, sehingga para ulama mengatakan rujukan yang 4 ini dianggap rujukan yang sangat kuat. Tafsirkan Quran dengan Quran, dengan hadis, dengan perkataan sahabat, dengan perkataan tabi'in. Selebihnya modalnya adalah bahasa Arab dengan segala cabang-cabangnya. Maka penguasaan bahasa Arab juga sangat membantu seseorang bisa memahami Al-Quran. Itu barangkali Allah SWT. Baik, jazakallah khairan katsir pada Al-Ustaz telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga dengan materi-materi yang telah disampaikan Al-Ustaz membuat kita semakin bersemangat untuk memahami, membaca, mendengarkan, mengamalkan, kemudian menjadi rujukan Al-Quran, atau dalam istilahnya menjadikan Al-Quran sebagai naungan dalam hidup kita di dunia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta yang telah mendengarkan materi dengan baik dan tidak membuat kegaduhan. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah SWT dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.